Bab 1689. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan jujur. Karena salah satu dari 4 penguasa Dominion yang melarikan diri dari perbatasan selatan merilis berita tersebut. Fakta tentang zona perang selatan terungkap. Wilayah laut perbatasan selatan Neslandia. Seluruh pasukan aliansi Dominion musnah. Tidak ada korban satu orang pun dari pihak Neslandia. Waspada. Waspada. Neslandia memiliki kartu truf yang kuat. Seperti dewa yang turun ke bumi. Perbatasan selatan Neslandia berhasil bertahan. Aliansi Dominion telah dikalahkan. Mereka memiliki sosok super yang dapat mengubah situasi pertempuran. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia bergolak dan meledak. 99% orang di dunia mengira Neslandia akan jatuh. Akan kalah telak, apalagi di wilayah laut. Pasti akan jatuh lebih dulu. Karena zona perang selatan kehilangan kontak untuk waktu yang lama. Tidak ada berita yang keluar. Mereka yang pergi menyelidiki pun ikut menghilang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zona perang selatan. Semua orang bahkan berpikir bahwa zona perang selatan telah jatuh. Bahkan prajurit Fradron dan yang lain berpikir demikian. Mereka hampir menyerah pada zona perang selatan. Dan sedang memikirkan strategi lain. Tapi siapa sangka Neslandia akan memenangkan zona perang selatan. Semua pasukan musuh musnah. Hal yang mustahil telah terjadi. Dengan cepat berita ini dikonfirmasi. Dan benar adanya. Zona perang selatan Neslandia menang telak. Seluruh dunia meledak dan bergolak. Miliaran orang di luar negeri tidak percaya ini adalah fakta. Bagaimana cara Neslandia meraih kemenangan? Terutama mereka yang baru saja melepaskan kewarganegaraan Neslandia. Mereka semua terkejut. Apa mungkin Neslandia berhasil bertahan? Dewa turun ke bumi. Tuhan sedang melindungi Neslandia. Saat prajurit Fradron menerima berita itu, mereka benar-benar terpana. Mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di zona perang selatan. Berita itu terdengar dari dunia luar. Apa yang terjadi sebenarnya? Zona perang selatan menang. Semua prajurit Fradron tercengang. Apakah masih belum ada kabar dari zona perang selatan? Apa Pulau Haven dan Hamdan Turnage belum terhubung? Masih belum ada kabar. Bagian intelijen menggelengkan kepalanya. Konyol. Kita telah menang telak. Bisa-bisanya markas pusat tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang terjadi di zona perang selatan? Bagaimana mereka memenangkan pertempuran? Siapa yang melakukannya? Semua orang tampak tak berdaya. Seorang petinggi prajurit Fradron berkata, pasti ada master super atau kekuatan super yang beraksi. Mungkinkah? Setelah teringat sesuatu, wajahnya berubah drastis. Yang lain memandangnya satu persatu. Mungkinkah apa? Untuk sementara aku belum bisa mengatakannya. Aku masih perlu memverifikasinya, kata orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, selidiki apa yang terjadi di zona perang selatan. Setelah teringat sesuatu, wajahnya berubah drastis. Yang lain memandangnya satu persatu. Mungkinkah apa? Untuk sementara aku belum bisa mengatakannya. Aku masih perlu memverifikasinya, kata orang itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, selidiki apa yang terjadi di zona perang selatan. Kedua, publikasikan berita kemenangan zona perang selatan dalam skala besar untuk meningkatkan semangat Neslandia. Kemenangan telak zona perang perbatasan selatan merupakan pendorong semangat yang besar bagi Neslandia. Rakyat yang semula murung dan muram langsung bergembira, seolah disuntik obat penyemangat. Para prajurit Neslandia juga sangat termotivasi. Neslandia tidak terkalahkan. Nathan juga menerima kabar tersebut. Dia tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berpura-pura lagi. Aku akan jujur. Aku yang melakukannya, tapi ini akan merusak rencananya. Selanjutnya musuh akan mengetahui keberadaannya. Mereka akan melawannya secara brutal. Namun tidak akan seefektif serangan mendadak. Hamdan Turnage hadir. Pertama, sebarkan berita tentang kemenangan telak zona perang utara. Kedua, gantung semua kepala musuh jagat 6 di perbatasan utara dan selatan Neslandia. Untuk memperingatkan musuh luar, Neslandia tidak bisa diganggu. Segera. Di perbatasan utara, kepala dari 39 Master Mahatinggi Jagat 6 tergantung di tembok tinggi. Hal yang sama berlaku untuk perbatasan selatan.
Bab 1690. Dewa turun ke bumi. Master Jagat Enam pada akhirnya semua dibunuh. Kepala mereka digantung tinggi-tinggi. Betapa agungnya ini. Seberapa tak terkalahkan Neslandia. Peringatannya sangat jelas. Mengganggu Neslandia. Melangkahi perbatasan. Akan dibunuh. Berita terkini. Berita terkini. Berita besar. Batalion Rider Neslandia turun ke zona perang utara untuk mendapat kemenangan lagi. Seluruh pasukan musuh musnah. 34 aliran sesat Neslandia juga terbunuh. Tidak ada musuh yang bisa berhasil kabur dari garis perbatasan. Kepala dari 38 Master Mahatinggi Jagat Enam digantung di tembok tinggi. Dan juga 11 Master Jagat Enam di zona perang selatan. Segera. Laporan perang terbaru diumumkan. Berita lalu lalang di surat kabar dan media berita. Meliputi Neslandia. Kemenangan disebarkan kepada semua orang sesegera mungkin. Neslandia tidak musnah. Neslandia harus menang. Prajurit dan rakyat Neslandia bersatu hati. Siapa yang mampu mengalahkan? Para prajurit di garis depan semuanya adalah pahlawan. Titik 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 titik. Kabar kemenangan datang silih berganti. Kemenangan telak di dua zona perang utama telah membuat Neslandia cukup percaya diri. Rakyat tidak lagi takut. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Neslandia. Prajurit Fradron kembali terkejut. Perbatasan utara juga menang. Tapi markas mereka tidak tahu apa-apa. Sekarang mereka tidak berhasil menghubungi satu orang pun. Tidak mungkin. Neslandia menang berturut-turut. Di dua zona perang utama seluruh pasukan aliansi Dominion dimusnahkan. Bagaimana ini mungkin terjadi? Menurut kalian, apa Neslandia bisa membalikkan keadaan? Aku sudah menghabiskan banyak usaha untuk melarikan diri dari Neslandia dan bergabung dengan Pulau Leste. Jika Neslandia bisa membalikkan keadaan, bukankah aku akan malu? Titik 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 titik. Mendengar kabar kemenangan Neslandia terus berdatangan. Orang-orang yang melarikan diri dari Neslandia dan melepas kewarganegaraan Neslandia terkejut. Termasuk Matteo, Sadi dan sekelompok besar orang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Begitu kita pergi, Neslandia menang. Wajah Molly terlihat tidak nyaman seperti baru saja memakan kotoran. Jika benar seperti itu, mereka akan malu. John tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Berita pasti yang aku dapatkan adalah bahwa kekuatan serangan aliansi Dominion ke Neslandia terbagi-bagi. Kekuatan di perbatasan selatan dan utara adalah yang terlemah. Yang menyerang perbatasan barat adalah yang terkuat. Kemudian perbatasan timur. Kedua zona perang utama ini mungkin 10 kali lebih kuat dari utara dan selatan. Mereka adalah inti kekuatan yang sebenarnya." Joseph menimpali. Benar, zona perang perbatasan timur adalah yang paling penting. Berjarak paling dekat dengan Gandala. Begitu garis pertahanan di zona perang perbatasan timur direbut, Gandala akan segera terancam. Jika zona perang perbatasan barat terbuka, 3/4 Neslandia akan jatuh kepada musuh. Dua zona perang utama ini, sekuat apapun Neslandia tidak akan bisa mempertahankannya. Titik 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 titik. Setelah mendengarkan itu, semua orang menghela nafas panjang. Kalau begitu, aku bisa tenang. Molly dan yang lain tersenyum. Selama Neslandia tidak bisa bertahan, mereka akan senang. Kepergian mereka menjadi berarti. Ini adalah pemikiran orang-orang yang membelot dari Neslandia. Situasinya memang sesuai dengan apa yang dianalisis oleh John dan Joseph. Perbatasan barat dan timur ada kunci utama. Awalnya, Nathan bisa melakukan serangan dadakan dan membuat mereka kewalahan. Tapi sekarang, kekuatan aliansi Dominion yang tersebar di perbatasan timur dan barat sudah mengetahui Neslandia memiliki kekuatan super. Mereka sudah melakukan persiapan. Richard dan yang lain telah memperkuat kekuatan aliansi Dominion. Mengeluarkan semua kartu truf yang ada. Tujuannya adalah untuk menargetkan serangan dadakan pasukan yang dipimpin oleh Nathan. Sekarang aliansi Dominion, prajurit Fradron, dan bahkan seluruh dunia sedang menebak-nebak. Kemana Nathan akan membawa batalion Rider melakukan penyerangan dadakan selanjutnya? Timur atau barat? Bersambung.